Oke, kalau secara hukum, Bapak Ibu semua, secara prod, ya itu ada apa, siapa, dan seterusnya. Ini logika berpikirnya juga logika berpikir temuan, ya, sama saja. Nah, jangan lupa Bapak Ibu semua, ya baik auditor maupun auditi, bahwa hal-hal tadi itu akan bisa ditulis oleh auditor kalau terbukti. Terbukti berarti harus dengan bukti audit. Auditor kenal bukti fisik, keterangan, dokumen, dan analisis. Ya, syaratnya apa? Harus relevan, kompeten, material, dan cukup. Jadi, meskipun ada dugaan-dugaan, masalah itu betul-betul terjadi misalnya, ya, terjadi, dan diyakini oleh auditor terjadi, tapi auditor nggak punya bukti, kurang cukup buktinya, atau nggak kompeten, auditor tidak boleh buat temuan. Berarti nanti kalau bicara perbedaan persepsi, perbedaan ya, anggapan bahwa ini bukan masalah yang terjadi di lapangan, auditi bisa challenge tuh buktinya auditor, kira-kira bukti auditor sudah cukup belum membuktikan masalah. Kalau cukup ya kita harus terima lah. Ya. Nah, sebetulnya konsep bukti audit itu sama dengan konsep APH dalam membuktikan fakta kejadian. Dari lapangan, APH menyebutnya menjadi alat bukti hukum, ya, keterangan saksi, tersangka, ahli, dan seterusnya. Oke, secara formal disebutkan minimal 2 alat bukti baru terbukti dan keyakinan hakim. Nah, auditor berapa? Auditor lebih kepada subjektivitas yang objektif, ya, menilai kecukupan bukti. Kenapa? Hasil ini bukan masalah formalitas, tapi substance of form. Bukti auditor dianggap cukup kalau memang betul-betul bisa mendapat informasi yang sungguhnya dari yang terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu strategi-strateginya menghadapi audit PBJ konstruksi tentunya dimulai dari semua tahapan tadi, tahapan perencanaan sampai serah terima bayar sampai pemanfaatan. Nah, kita mulai dari mulai strategi tahapan perencanaan. Ya. Saya mulai dengan sedikit ilustrasi, ya, misalnya Pemda X dapat alokasi pembangunan gedung kantor kelurahan 4 lantai senilai 20 miliar. Oke, daerah timur alokasi gedung senilai 4 lantai, ya. Ini mungkin karena alokasi dana perimbangannya besar, gitu kan, bingung ngabisinya sehingga kantor kelurahannya dibangun 4 lantai. Padahal jumlah pegawainya cuma 10 orang dan setelah jadi pun yang menempati hanya lantai 1 udah lebih dari cukup, ruang rapat, ruang Pak Lurah segala macam itu sudah cukup lebih dari satu. Lantai 2 hanya dijadikan aula, oke. Lantai 3, 4 sama sekali nggak dimanfaatkan. Nah, bayangkan, ya. Jadi urusan di perencanaan, ya, akan punya dampak besar kepada value for money. Ini kan ada masalah kepada nilai pengadaan. 20 M itu ternyata sebetulnya ada nih yang tidak value for money, yang dicari lah. Kalau ternyata butuh 1 lantai, berarti 3 lantai itu masalah sebetulnya. Masalah yang Oke, contoh lagi terkait dengan COVID, ya. Pemda X misalnya kedapatan masyarakat positif 30 orang. COVID lah. Dengan kurva yang masih meninggi. Diperkirakan puncaknya akan ada 100 positif, ya, dan butuh ruang isolasi dalam waktu 1 bulan ke depan. Oke. Kemudian Rumah Sakit Pemda X ya, berdasarkan rapat-rapat akhirnya apa? Melakukan refocusing anggaran untuk bangun gedung baru. Wah, ini mumpung sekalian aja lah. Gitu. Gedung baru permanen 5 lantai 100 kamar supaya nanti sementara dipakai untuk era COVID bisa dipakai untuk tambahan kamar. Ini kan, ya, ada hal yang nggak pas terkait dengan kebutuhan, ya. Kalau kita bicara refocusing anggaran khusus era COVID, harusnya bicara betul-betul fokus pada penanganan bagaimana estimasi 100 positif akan bisa segera ditangani. Nah, bayangkan kalau nunggu gedung baru permanen, sebulan mungkin nggak akan jadi dan seterusnya, akhirnya malah 100 pasiennya nanti terbengkalai, nggak bisa ditangani dengan baik karena uangnya sudah habis bangun gedung baru yang mungkin juga, ya, banyak masalahnya. Nah, itu contoh beberapa hal terkait dengan perencanaan. Itu yang menjadi masalah dan mesti ditemukan oleh auditor, ya. Maka salah satu hal yang penting adalah tahapan di mana identifikasi kebutuhan, ya. Salah penetapan BJ dikaitkan dengan tujuannya, entah tujuan normal maupun tujuan era COVID, ya. Salah kualitas, salah volume, salah tempat, salah harga, ya. Ujung-ujungnya adalah
bisa over quality, under quality, dan seterusnya. Oke, atau bisa salah cara pengadaan, ya, swakola atau penyedia. Ya. Oke, di era COVID, susah cari penyedia, mungkin mestinya masih swakola, gitu kan. Nah, penyedia diswakolakan atau swakola dipenyediakan, output juga nggak tercapai, atau tercapai dengan biaya nggak optimal. Ya. Nah, jadi ini juga pengaruh kepada value for money PBJ di era COVID, termasuk di konstruksi. Ya. Misalnya, menyusun desain bangunan puskesmas, sekolah, gitu kan, yang sederhana-sederhana yang ada di daerah, ya. Atau gedung kantor. Sebetulnya insinyur yang paling jago di wilayah itu tentunya insinyur yang ada di teman-teman di PPU, gitu kan. Nah, teman-teman di PPU insinyurnya bisa diberdayakan untuk menyusun perencanaan, ya, dan seterusnya. Berarti kan bisa dirasakan dengan cara swakelola. Tapi kemudian malah dipilih cara yang menggunakan penyedia. Bahkan penyedianya pun nggak mampu, ya, ujung-ujungnya malah menggunakan tenaga swakelola, tapi dengan bendera penyedia, gitu kan. Itu yang sering terjadi juga di lapangan. Itu secara pengadaan. Kemudian masalah pemaketan dan konsolidasi, ya. Di era normal itu menjadi penting, pemaketan dan konsolidasi, ya. Nah, sampai salah menggabung, salah memecah, ya, salah mengkonsolidasi atau tidak mengkonsolidasi, sehingga output nggak tercapai atau tidak dengan harga yang terbaik. Ya, kemudian anggaran biaya, jangan sampai over budget atau under budget ketika bicara anggaran. Kenapa? Ketika under budget, output nggak akan tercapai. Ketika over budget, mahal, atau kalaupun mahal nggak mahal karena sudah bagus tendernya atau HPS-nya bagus, maka penyerapan akan jadi jelek. Ya. Nah, itu konsep berpikir di tahap kebutuhan. Termasuk dalam era COVID. Di era COVID, berarti kalau kita bicara identifikasi kebutuhan, pastikan betul-betul anggaran dalam prioritas yang betul-betul untuk era COVID. Auditor perlu membuktikan itu. Ya, pertanyaannya adalah apa yang perlu dijustifikasi oleh para perencana, ya, di bidang PBJ konstruksi era COVID. Ya, tadi berarti yakinkan dulu daftar prioritas yang ada, ya, supaya nggak diskusi. Apa alasannya salah satu kegiatan dibanding yang lain lebih prioritas, baru kemudian dikaitkan dengan sumber daya. Jadi sebaiknya untuk bisa menjustifikasi, ya, dengan data yang tepat dan informasi yang akuntabel, itu kalau kita bicara prioritas, berarti kita bicara urutan, ya, urutan. Nah, sebaiknya urutan ini dibikin berdasarkan tujuan-tujuan yang dimiliki oleh Pemda itu atau Kementerian sesuai rencana kerjanya, termasuk masalah yang darurat, ya. Bagaimana bangun kontribusi konstruksi untuk penanganan penyakit atau pasca penyakit, gitu kan. Nah, itu semua dibikin prioritas, dibikin urutannya, kemudian dibikin parameter-parameternya, menjadi mana yang lebih prioritas, kemudian sumber dayanya ada sekian, selesai, tinggal potong. Artinya apa? Justifikasinya kuat. Nah, tinggal nanti auditor menguji, betul nggak pertimbangan salah satu kegiatan ini dianggap prioritas dibanding yang lain. Nah, itu tugas auditor nanti, ya, menguji. Sebenarnya sebelum diuji auditor, oleh pelaku PBJ juga sudah dianalisis harusnya, ya. Oke, kemudian strategi di tahap persiapan. Ya, strategi di tahap persiapan, ini ilustrasi sedikit. Ya. Di tahap persiapan, kalau dalam kondisi normal, tentunya biasanya adalah spesifikasi, ya, HPS, dokumen pemilihan, dan seterusnya. Nah, saya punya sedikit ilustrasi nih. Ya. Misalnya paket pengadaan gedung kantor 12 miliar, HPS-nya 10 miliar, kemudian Pokja tender, sistem harga terendah, ternyata ABC yang nawar. Maka pertanyaan pertama, siapa yang menang? Ya, ini di beberapa case masih ada yang bilang C menang. Kenapa C menang? Karena harga terendah. Nah, ya betul, itu masih zaman Kepres 380 tahun 2003. Tidak ada yang menyatakan bahwa HPS merupakan maksimum price. Jadi HPS cuma ancer-ancer waktu itu, maka tidak ada yang menang nih kalau sekarang. Kenapa? Semuanya di atas HPS. Ternyata ditambah si D menang 6M, ya, 6M. Apakah menang? Bisa ya, bisa tidak, gitu kan? Asumsinya yang saya contohkan adalah misalnya yes, menang. Pertanyaannya murah atau mahal? Kalau misalnya bangunannya sesuai dengan spek, ya, pasti jawabannya murah. Padahal belum tentu juga. Bisa jadi mahal. Kalau apa? Kalau HPS-nya salah, ya. Jadi diuji HPS, kewajarannya untuk memastikan bahwa
Berapa nilai yang wajar? Contoh ini, setelah dikoreksi oleh auditor, ternyata wajarnya 5M. Berarti ada masalah nih 1M. Nah, gitu kan? Itu ilustrasi apa namanya persiapan. Oke? Atau malah yang sebaliknya, ya. Sudah dicek ternyata harganya wajar 10 miliar. Yang menang pun 6 miliar, bangunannya bagus ya sesuai dengan spesifikasi. Datang auditor pasti bilang mahal. Wah, ini terlalu auditornya kan. Ternyata bisa saja. Apa coba? Berarti HPS sudah bagus, berarti bicaranya adalah proses pemilihan tuh. Dari mulai dokumen pemilihan sampai evaluasi sampai proses pemilihan. Mungkin memenangkan pemenang bukan yang terbaik. Dasar kompetisi gitu kan. Ya. Nah, itu sudah ilustrasinya ya, tahapan persiapan. Jadi pertama, tahap persiapan adalah menyusun spesifikasi baik era Covid, darurat maupun era normal ya. Pertama apa? Biasanya spesifikasi tidak sesuai kebutuhan. Sebetulnya ini mirip dengan tadi bicara anggaran ya. Nanti diskusi adalah apakah spek itu rinci atau umum ya, sampai mengarah boleh apa tidak, bahkan sebut merek boleh apa tidak. Itu yang dinilai oleh auditor ya. Biasanya akibatnya apa? Kebutuhan menjadi tidak terpenuhi kalau salah spesifikasi atau pemborosan overspec ya. Nah, itu dijustifikasi oleh kita bagaimana spek disusun dengan ya pertimbangan-pertimbangan ini ya, jangan sampai justifikasinya kurang kuat sehingga menjadi permasalahan. HPS tadi, HPS paling besar HPS markup. Kenapa? Biasanya PPS nggak ahli atau ada niat jahat, harga akan menjadi mahal. Justifikasinya adalah sumber data, informasi HPS harus kuat ya. Nah, masalahnya kalau kita bicara di era COVID, HPS kan nggak ada. Harga diserahkan kepada penyedia, gitu ya. Berarti sebetulnya hanya masa tanggung jawab. Kalau selama ini PPK yang kita kejar sumber datanya, nah kalau besok-besok di era COVID ya, di era PPJ COVID, berarti yang diminta tanggung jawab adalah si penyedianya. Berarti yang kita uji adalah harga kewajaran penyedia dengan teknik yang hampir sama dengan waktu menguji HPS. Ya. Hanya bicaranya adalah sekarang kewajaran harga versi penyedia. Ya. Oke, ini beberapa contoh permasalahan HPS, kewajaran harga di pekerjaan konstruksi. Misalnya apa? Referensi harga biasanya untuk menyatakan kewajaran hanya menggunakan harga satuan tertinggi. Nah, jelas-jelas yang namanya Pemda ya atau BPS atau apapun itu dalam dokumen itu harga satuan tertinggi. Berarti sebetulnya kan perlu ada informasi lain berapa sebetulnya harga realnya dalam suatu lokasi gitu kan. Ya, nah itu perlu dicari itu. Auditor membuktikan, para pelaku PBJ juga membuktikannya sebelum di audit ya. Terus biasanya juga yang menjadi masalah HPS atau kewajaran harga adalah waktu nyusun PPK hanya menggunakan engineer estimate. Dicopas menjadi OE tanpa ada penyesuaian-penyesuaian ya terkait dengan masalah waktu, harga berubah, metode kerja mungkin ada perkembangan dan seterusnya lah ya. Atau bisa juga HPS-nya itu double menghitung PPN ya, overhead dan seterusnya. Jadi di analisanya sudah ada PPN harganya, di harga satuannya sudah PPN, nanti di total harganya pun ada PPN lagi ya. Oke, jadi sebetulnya markup-nya gara-gara PPN yang berlipat-lipat, padahal sebetulnya PPN-nya cuma sekali gitu kan ya. Apalagi sekarang ada ada kebijakan perpajakan di era COVID kan, itu punya pengaruh nanti kepada perhitungan kewajaran harga. Kemudian data referensi dasar penyusunan HPS biasanya tidak terdokumentasi. Jadi tidak terdokumentasi. Ini secara administratif ya, tidak didukung dengan baik. Oke. Dan komponen biaya tidak terinci. Seringkali banyak komponen biaya dinyatakan dalam lamsam. Nah, ini susah nih. Ya, lamsam itu susah mengujinya kan. Sebaiknya dirinci ya. Dan kita kalaupun nanti ternyata pelaku PBJ itu lamsam, auditor mesti merinci. Apa lamsamnya ini? Wajar apa tidak? Ya. Oke, kemudian masalah kontrak persiapan ya. Seringkali isi kontrak itu lemah ya. Kontrak sering hanya formalitas sehingga ini biasanya akhirnya apa? Ada praktek-praktek kerugian negara akibat tuan prestasi atau segala sesuatu terkait itu mirip-mirip lah ya. Tidak bisa dibebankan kepada penyedia karena lemahnya kontrak. Ya. Penalti denda misalnya itu terlambat ya kan? Itu susah kadang-kadang penalti karena pasal-pasal dalam kontraknya lemah. Nah, ini contoh permasalahan dalam menyusun rancangan kontrak konstruksi.
ya, biasanya seringkali dibuat kontrak lamsam padahal pekerjaannya belum pasti atau sebaliknya, ya. Kemudian kesalahan penetapan jenis kontrak lamsam untuk konsultan yang terutama bagian yang biaya non personil padahal esensinya dia adalah non reimbursable cost kan, ya. Kemudian jenis kontrak gabungan lamsam kesatuan tanpa penjelasan mana bagian yang lamsam, mana bagian yang harga satuan. Ya. Informasi dalam draft kontrak ini tidak lengkap, cenderung multitafsir, ya, misalnya tadi pengenaan denda dan lain-lain. Contoh ya, ini adalah kontraknya lemah, ya, atau hanya formalitas kontraknya, kerugian negara tidak bisa dibayarkan pada penyedia. Nah, terutama terkait dengan PBJ era COVID, kontraknya ini termasuk masalah tanggung jawab kalau terjadi ketidakwajaran harga. Ya, karena dalam Perpres dikehendaki bahwa dalam SE LKPP yang bertanggung jawab adalah supplier, vendornya, kontraktor, secara perdata gitu kan, ketika tidak tercantum dalam kontrak itu bisa menjadi masalah. Saya nawar misalnya, harganya 2 kali lipat dari pasar. Itu kewajaran menurut saya. Ketika saya memberikan harga seperti itu kan itu hak saya dong. Nah, gimana kita bisa nuntut? Nah, itu khawatir menjadi potensi risiko di masa depan. Ya, datanglah auditor menyatakan bahwa harganya nggak wajar, tapi penyedia tidak mau bertanggung jawab. Kenapa? Karena sebagai penyedia dia merasa bahwa itulah penawaran saya. Kenapa dulu mau? Nah, gitu kan ya. Nah, itu artinya hati-hati dengan rancangan kontrak terkait dengan hal itu. Kalau bisa di awal dijelaskan bahwa kalau terjadi terbukti bahwa memang ini nggak wajar, maka penyedia mesti bertanggung jawab. Nah, masalahnya ketika dibegitukan ada penyedia mau apa enggak? Padahal pada waktu itu era-era darurat kan, nah, itu juga menjadi adjustment-nya para pelaku PBJ lah. Ya. Demikian juga jaminan-jaminan nih, ya. Jaminan seringkali nggak diminta, nilainya kurang, habis masa berlakunya atau nggak bisa cair. Ya. Oke. Kemudian penyusunan dokumen pemilihan dan pelaksanaan pemilihan. Ya. Kalau di era COVID relatif nggak ada nih, ya. Karena PPK langsung dengan cara menunjuk, ya, menunjuk pemilihannya berdasarkan konsep darurat kan. Nah, di era normal, konstruksi seringkali syarat mengada-ngada, metode pemilihan nggak sesuai, jadwal kurang longgar, dokumen pemilihan kurang mendorong keterbukaan dan persaingan yang sehat. Sehingga pada saat proses, salah evaluasi, salah negosiasi, atau salah aritmatik. Akhirnya apa? Mendapat penyedia yang tidak mampu, atau mampu tapi harga kontrak nggak optimal. Itu biasanya akibat daripada proses pemilihan dan persiapannya yang kurang optimal. Contoh beberapa permasalahan pada saat pemilihan. Evaluasi tidak sesuai dokumen pengadaan. Di dokumennya udah bagus, tapi evaluasinya sengaja nggak bagus. Atau muncul persaingan tidak sehat, bisa persaingan tidak sehat di antara mereka sendiri, para vendor, atau di kalangan kerjasama dengan PPK atau kerjasama dengan pekerjanya. Atau kalau yang tunjuk langsung, negosiasi tidak sesuai dengan ketentuan. Ya. Atau ketika tender gagal, tindak lanjutnya kurang tepat sesuai dengan ketentuan. Itu hanya contohnya saja. Oke, nah, jangan lupa juga bahwa salah satu cara pengadaan adalah swakelola. Jadi auditor juga akan fokus kepada bagaimana ketika pekerjaannya swakelola, termasuk di era COVID ini. Ya, biasanya persiapan swakelola di samping spesifikasi, kalau tadi bicara HPS, maka bicara RAB. RAB-nya biasanya di markup, ya, seakan-akan dengan penyedia, ya, keuntungan itu dimasukkan kepada harga, gitu kan? Atau ketika pelaksanaan tipenya antara tipe 3-4 nggak objektif, siapa yang menjadi pelaksana, atau nggak ada kontrak, atau kontrak keseluruhan dengan lemah, sehingga akhirnya adalah BJ nggak sesuai kebutuhan dengan atau biayanya kurang optimal. Itu kegagalan nanti di tahapan persiapan swakelola. Maka pelaku BPJ mesti memastikan itu semua sudah valid datanya, informasinya, dan auditor pun menguji itu. Ya. Baik, Ibu semua, kemudian di tahap pelaksanaan kontrak. Persiapan sudah, perencanaan sudah, kemudian di tahapan pelaksanaan kontrak. Ya. Oke, nah ketika sudah clear di perencanaan, berarti kebutuhan sudah clear, ditajamkan lagi di tahapan persiapan, semakin clear, ya. Kemudian tanda tangan kontrak dan seterusnya. Nah, pelaksanaan kontrak sebetulnya sudah tidak lagi bicara masalah price, masalah harga,
ya, nggak bicara lagi bicara kebutuhan. Ketika bicara pelaksanaan kontrak, bicaranya adalah bagaimana realisasi pekerjaan sesuai dengan kontrak, ya, bagaimana spesifikasi sesuai dengan RKS-nya, bagaimana kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan KK yang kita minta. Secara umum seperti itu, ya. Maka yang menjadi fokus adalah bagaimana realisasi berbanding kontrak, berbanding pembayaran. Bagaimana kalau ada pengalihan seluruh pekerjaan? Berarti apa? Ada praktek makelar, calon nih, ya. Oke. Kemudian bagaimana ketika ada kontrak, perubahan kontrak turun nih, adendum yang berupa rekayasa, terutama di era COVID kan, ya, sebetulnya tidak perlu penambahan biaya, tapi ada mumpung ada celah, ada kesempatan, nah, tambah biaya dengan justifikasi yang kurang tepat. Sebetulnya perubahan kontrak seringkali untuk menutupi one prestasi atau celah tadi menambah keuntungan yang sebetulnya tidak sah. Misalnya apa? Penalti, denda dan lain-lain tidak dijatuhkan. Penghentian kahar tidak sesuai dengan ketentuan. Era sekarang terutama jadi nanti akan muncul banyak sekali penghentian kontrak yang sebetulnya mungkin tidak masuk justifikasi kahar, ya, tapi kemudian ditutup supaya uang prestasinya tidak perlu dipenalti. Nah, pada akhirnya adalah pembayaran dicari tahu jangan sampai melebihi prestasi, baik di era normal maupun di era darurat. Ya. Penalti dan lain-lain tidak boleh, ya, tidak dipenuhi negara karena tadi uang prestasinya sudah ditutupi dengan perubahan kontrak dan seterusnya. Demikian juga pelaksanaan swakelola. Realisasi kontrak pembayaran dialihkan kepada penyedia, ya. Oke, di swakelola dialihkan ke penyedia. Jadi sebetulnya pekerjaan penyedia tapi swakelola supaya nggak tender. SPJ pembayaran merekayasa bukti karena apa? Sebetulnya penyedia bukan swakelola. Jadi akhirnya swakelolanya hanya formalitas, ya, dibuat SPJ seakan-akan untuk sesuai RAB, padahal sebetulnya tidak pernah terjadi kemudian itu. Pada akhirnya adalah pembayaran melebihi prestasi pekerjaan sesuai dengan konsep swakelola. Ya. Nah, auditor dan auditi, ya, ini ada ilustrasi gambar. Ketika bicara pelaksanaan, auditnya harus menguji fisik mau nggak mau, ya, menguji fisik, ya, jembatan yang menguji hasil jembatannya, ya, jalan beton ya diuji betonnya, ya, baik di laboratorium maupun di lapangan, ya, uji kordilnya dilaksanakan, ya, kekerasan betonnya juga dilaksanakan. Nah, ini akan dilaksanakan oleh auditor untuk memastikan bahwa sesuai kontrak, baik tadi, ya, antara fisik dan gambar maupun mutu kualitas dengan RKS dan seterusnya. Ini ilustrasinya nih. Nah, bagaimana era COVID, ya, auditornya datang, ya, harus ada waktu di mana cara lain kalau nggak mungkin datang, nanti dilaksanakan dengan protokol COVID, ya. Jadi Kementerian PU juga sudah mengupayakan kan bagaimana protokol COVID untuk pengujian lapangan dan seterusnya, gitu kan? Itu harus dilaksanakan juga oleh auditor ketika harus melaksanakan pengujian lapangan. Oke, Ibu semua. Nah, ini beberapa hal lain terkait dengan pelaksanaan konstruksi, ya. Terutama kalau kita bicara era COVID, nanti kebanyakan setelah bicara kewajaran harga itu adalah fisik pekerjaan, ya. Bicara keteknikan misalnya kan bagaimana pemenuhan persyaratan keselamatan umum konstruksi bangunan seterusnya. Tadi dikaitkan dengan pencegahan jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan tapi tidak ada pengendaliannya. Maka perlu ada metode kerja, personil, alat, mutu, bahan semuanya mesti diyakinkan pemeriksaannya. Termasuk keamanan, keselamatan tempat kerja, perlindungan sosial, ya, dan perizinan, ya. Nah, yang nggak kalah pentingnya adalah mutu pekerjaan, bagaimana program mutu dilaksanakan apa tidak, bagaimana pengecekan kualitas, ya, uji material, uji alat, dan seterusnya. Nah, nanti auditor juga bisa saja menggunakan tenaga ahli untuk memastikan mutu. Ya. Terus bicara manfaat, ya, bagaimana proyek diakhiri dari mulai PHO, baik kuantitas, kualitas, waktu, biaya, pemeliharaan ketika ada yang kurang baik, kerusakan, bagaimana pemeliharaannya, dan pemanfaatannya seperti apa, ya. Rencana pemanfaatan proyek berdasarkan indikator-indikator yang ada, ya, apakah betul-betul tercapai. Dari kelurahan, ya kan, harusnya kan semua lantai terpakai dalam rangka pelayanan masyarakat, ternyata nggak terpakai. Ya. Oke, kemudian juga ini hal yang perlu di-highlight oleh auditor atau oleh teman-teman pelaku terkait dengan
Bagaimana pemeriksaan di jasa konsultasi konstruksi? Ya, biasanya kita harus fokus kepada apakah personil yang betul-betul dikirim ya oleh penyedia jasa konsultasi betul-betul sesuai dengan yang ditawarkan. Kadang-kadang supaya menang ditaruh saja konsultan-konsultan terbaik, hanya cuma namanya aja. Pas kerja di lapangan relatif nggak pernah datang, itu nggak pernah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita yang bohir yang butuh tenaga ahli itu harus betul-betul menanyakan mana yang tadi ditawarkan. Saya pengen si A nih, nah gitu kan? Ya, kualifikasi yang saya pengenkan. Dan bagaimana ketika terjadi perubahan pergantian personil? Ya, bagaimana pembayaran uang mukanya? Ya, diyakinkan jangan sampai ada kelebihan pembayaran. Bagaimana mekanisme pengawasan mulai bahan masuk, hasil kerja dan seterusnya terkait dengan kalau dia konsultan pengawas lah ya. Bagaimana konsultan pengawas mengadakan mutual cek bersama. Ya, bagaimana pembayaran prestasi pekerjaan dan backup data, pengendalian terhadap pekerjaan, ya, evaluasi konsultannya secara umum juga diperiksa. Ya, itu harus diyakinkan semua dengan data-data yang valid. Oke, jadi kira-kira 2 Ibu semua ya, itu sengaja saya sedikit percepat paparannya ya. Jadi kira-kira ilustrasi mengenai audit ya di bidang PBJ konstruksi ya. Oke, semua tahapan punya risikonya, punya masalahnya sendiri-sendiri ya. Oke, silakan Mbak Mutiara. Oke, saya tutup dengan doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan jadi amal jariah. Amin.